Di sini kanan kiri ini semua ini sawah-sawah kolam untuk koi. Jadi Blitar disebut sebagai kota koi atau penghasil koi yang punya nama itu memang seperti ini. Contoh-contoh kolam-kolam di Blitar. Itu ada beberapa petani yang sedang panen mengangkut ikan itu. Coba saya lihat itu lagi mengangkat ikan. Jadi seperti itu. Inilah kolam-kolam sawah di Blitar. Seperti ini. Kanan kiri jalan semua serba. Terminal-terminalnya seperti ini. Ini untuk listrik. Untuk mengaliri listrik untuk kebutuhan pompa-pompa. Ini rumah-rumah listrik, terminal-terminal untuk mengaliri pompa. Jadi seperti inilah kurang lebihnya. Kalau ingin tahu seperti apa kebanyakan kolam-kolam di Blitar itu, ya seperti ini. Seperti inilah kurang lebihnya. Jika dikatakan Blitar adalah kota koi itu ya bisa juga iya, karena bagi kami koi nggak asing. Dari kecil kami sudah tahu tentang koi. Seperti ini perawatan kolam-kolam Blitar. Pemijahan itu kolam pemijahan. Panas. Ini kolam pembesaran untuk koi. Jadi kalau biasanya teman-teman itu lihat kolam yang jernih dan sangat bersih, itu biasanya kolam filter atau kolam semen, biasa disebut ekosistem tertutup. Nah, sedangkan ini ekosistem terbuka. Jadi di sini nggak perlu filterisasi, nggak perlu aerasi, karena air dari sumber langsung itu membawa banyak mineral dan juga oksigen alami. Ini tumbuhan-tumbuhan dan tanah di sekitaran kolam ini menghasilkan oksigen alami saat matahari terik seperti ini. Menghasilkan mereka berfotosintesis dan menghasilkan CO2. Itu membuat ada kandungan oksigen alami di dalam air. Nah, sedangkan ekosistem tertutup seperti kolam semen itu memang harus ada filterisasi untuk mengurai amonia dan juga tambahan aerator, karena tidak ada oksigen alami yang bisa untuk ikan tumbuh hidup. Sedangkan kolam-kolam alami seperti ini tanah, semua tanah. Itu kuning-kuning itu alga, tapi kuning bukan hijau ya, kuning alga. Nah, airnya seperti ini. Ini air alami dari sungai dan juga dari pompa-pompa listrik. Ini menghasilkan oksigen alami saat air bergerak. Sangat berbeda dengan ekosistem tertutup seperti kolam filter. Itu memang rekayasa dibuat semirip mungkin dengan kolam alami.
Sedangkan di sini amoniak dan semua yang terkandung dalam air ini auto alami, jadi nggak bisa disamakan. Ini kolam untuk pembibitan dan juga pembesaran. Untuk kolam pembesaran, pembibitan, ini berisi ikan bibit sekitar ukuran 3-5 cm. Jadi kedalamannya seperti ini. Seperti inilah. Air satu ini 30 cm atau 40 cm. Kenapa sangat cetek, airnya sangat sedikit? Karena ya seperti ini, cuaca panas menghangatkan air. Saat suhu air menghangat itu sistem pencernaan ikan bekerja sangat baik, jadi ikan sangat sekali mudah lapar. Ini jadi cepat besar ikannya. Beda dengan air yang dingin. Air dingin itu ikan-ikan sistem pencernaannya auto berhenti atau melambat. Jadi mereka kayak auto puasa gitu. Kalau untuk dibesarkan itu ukuran 3-5 cm itu lama besarnya. Jadi air dicetekkan untuk menghangatkan suhu dari sinar matahari. Saat sinar matahari menerpa kolam ini, air menghangat. Saat malam pun tanah masih menyimpan hangat, jadi tidak merubah suhu terlalu drastis. Seperti inilah tempat pembesaran bibit. Beda lagi kalau ukuran sudah 30 up atau 40 up, itu harus dalam, karena harus membentuk bodi supaya bulky. Ikan harus bergerak lincah, harus sehat. Jadi kolam harus dalam untuk membentuk bodi, dan suhu dingin bisa mempertajam warna. Jadi untuk seukuran ini yang dipus adalah pertumbuhannya dulu. Ini masa-masa pertumbuhan, jadi dipus masa pertumbuhan. Mungkin warnanya memang nggak setajam yang sudah jadi. Biasanya ini akan warnanya kayak kuning atau memudar, tapi melalui sortirisasi dan orang-orang koi yang ahli, mereka akan mengkeping atau melihat bahan-bahan yang bisa layak untuk dibesarkan, nanti akan dibesarkan. Di Duta Koi, ikan diangkat itu sesuai pesanan. Jika memang ada yang pesan ikan misalnya 10 cm, 15 cm atau 20 cm di stok markas habis, kita akan mengangkat di sawah seperti ini. Kalau nggak ada pesanan, ya kita besarkan sampai sebesar-besarnya sesuai pesanan semua. Jadi hari ini kita ke sawah untuk mengangkat ukuran 15-20 yang sudah ada di sana. Kelihatan ya, di sana itu 15-20 untuk diangkat, karena banyaknya permintaan di ukuran segitu. Akhirnya yaudah kita angkat, kita kuras yang ini. Terus yang ini lagi dibesarkan, yang ini sudah diangkat, ada di belakang sana, dari belakang sana di jaring. Jadi jangan ragu untuk berbelanja di Duta Koi, karena stok sangat melimpah dan banyak. Jika belum ready, berarti masih ada di sawah-sawah seperti ini. Disimpan saja nomor-nomor yang sudah ada di Duta Koi itu, disimpan, karena saat permintaan banyak, ikan akan diangkat dan di-share ke sosial media atau story-story WhatsApp dipajang di situ. Jadi saat barang ready, kalian bisa langsung memesannya. Memelihara koi itu sebenarnya nggak susah. Koi makhluk hidup, dia juga sangat sensitif. Jadi sebenarnya nggak susah. Bagaimana kita mengenal karakter ikan tersebut, terus dia
ideal hidup di air yang seperti apa. Jadi hanya seperti itu. Misalnya saat masa pertumbuhan dia perlu suhu yang lumayan hangat untuk memperlancar pencernaan mereka, supaya mereka sering lapar, dan akhirnya cepat besar. Jadi seperti itu. Feeling atau apa ya? Ya teknik itu selalu ada. Koi seperti ini saat dingin pencernaannya melambat, jadi makannya cuma sedikit. Kalau suhunya menghangat, pencernaannya akan sangat bagus dan cepat. Dia akan sangat sering lapar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Misalnya kita sedang mengejar masa pertumbuhan, jadi kita akan menghangatkan suhu di air. Entah itu cara alami seperti ini langsung dari matahari dengan mengasih air kolam yang sangat dangkal, cepek, itu akan menghangatkan kolam-kolam untuk masa pertumbuhan. Jika kita ingin mempush di body, misalnya membentuk bodinya, oke, kita kasih arus di dalam kolam yang berarus, atau kita akan menajamkan warnanya. Jadi kita perlu suhu yang dingin untuk membentuk bodi atau menajamkan warna. Biasanya kolam di dalam 1 meter atau bahkan ada yang 2 meter itu untuk membentuk bodi dan menajamkan warna. Jadi ada tekniknya sebenarnya. Ya, selain kita harus juga tahu tentang virusnya, penyakitnya, perubahan suhu juga sangat mempengaruhi koi dalam perkembangannya. Jadi kalau ngomongin apa memelihara koi sulit, sebenarnya tidak. Semua tergantung bagaimana cara kita mengenali, mengetahui, atau mempelajari tentang karakteristik koi itu sendiri. Banyak di luar sana para pemula ingin beternak koi, beli bibit banyak, harus langsung mati om, gini om, banyak yang mati, nggak berhasil om, mati, ini modal banyak, belinya saja sudah mahal, terus pada mati-mati. Sebenarnya saya kasihan melihat itu. Mereka belum tahu saja. Jelas bermain koi harus mempunyai jam terbang yang tinggi, mempelajari tentang koi, karakternya, karena hewan lumayan sensitif. Jadi ya kita nggak bisa asal taruh, nggak bisa asal pelihara, harus ada teknik-tekniknya untuk meminimalisir kerugian seperti kematian dan sebagainya. Jadi belajar koi, beternak koi itu sebenarnya mudah. Dipelajari dulu, pelan-pelan dulu, jangan tergesa-gesa, karena semua ada ilmunya dan semua ada tekniknya. Jadi seperti ini kolam-kolam di Blitar, seperti ini. Listrik juga semua ada di persawahan. Untuk kelistrikan misalnya pompa, nah itu di tiap-tiap gubuk itu ada terminal-terminal listrik untuk pengairan. Jadi untuk mengairi sawah-sawah, pompa untuk mensuplai air. Jadi kita tidak hanya mengandalkan sungai-sungai seperti ini, juga dibantu dengan listrik, dibantu dengan pompa-pompa listrik untuk mensuplai air di dalam kolam. Karena hanya mengandalkan sungai, air dari sungai itu tidak mampu, karena kebutuhan air di kolam koi itu sangat tinggi. Pergantian air, dripping dan semacamnya itu
sangat tinggi, jadi tidak mampu jika harus mengandalkan air-air dari air hanya dari sungai, tidak mampu. Jadi seperti inilah pesawat. Oke guys, sudah selesai melakukan, saatnya pulang ke markas karena saya juga lagi ada packingan yang harus dikirim hari ini, jadi kita agak cepat-cepat harus kembali ke markas karena ada pengiriman ikan hari ini yang harus saya kirim. Nunggu saya di sana di markas untuk saya proses. Jadi untuk vlog kali ini cukup sampai di sini saja. Salam koi lover dari Duta Koi. Bye. Bye.